Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang reproduksi dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari Angiospermae dan Gymnospermae. Yang kedua, untuk mengetahui vegetatif alami. Dan yang ketiga, menjelaskan vegetatif buatan. Nah, yang pertama yaitu pengertian Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan biji atau spermatohyphyta dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dapat berproduksi secara aseksual atau vegetatif dengan menggunakan tunas. Contohnya, tumbuhan Gymnospermae yang dapat berproduksi secara aseksual adalah tumbuhan pinus dan pakis haji. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas akar, sedangkan tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Nah, yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang disebut sebagai bakal buah. Bakal buah dan bagian-bagian lain pada bunga nantinya akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Pada umumnya, tumbuhan berbiji tertutup memiliki kesamaan ciri dengan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Keunikan dari tumbuhan berbiji tertutup ada pada bijinya yang tersusun oleh kotiloden atau keping lembaga. Perkembangan vegetatif dibedakan berdasarkan dua cara, alami dan buatan. Vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Nah, masuk kita ke materi yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangbiakan vegetatif buatan ada campur tangan manusia, sedangkan perkembangbiakan alami tanpa ada bantuan manusia. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, ubi lapis, ubi batang, dan gerahi. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan dengan vegetatif alami yaitu rizoma. Akar tinggal akar atau rizoma merupakan batang tumbuhan mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar, tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tumbuhan
Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Yang kedua, stolon. Akar tumbuhan geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contohnya perkembangbiakan dengan cara geragi adalah stroberi, arbei, dan rumput. Yang ketiga, umbi lapis. Tumbuhan umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bangkuang. Umbi batang atau merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya mengembun menjadi umbi. Bagian ini merupakan tempat menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang dan umbi jalar. Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Pengertian vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Teknik reproduksi vegetatif buatan yang paling umum meliputi pemotongan atau pelapisan, pencakokan, dan kultur jaringan. Metode vegetatif buatan digunakan oleh petani dan ahli hortikultura untuk menghasilkan tanaman yang lebih sehat dengan kualitas yang seperti diinginkan oleh mereka. Berikut teknik-teknik vegetatif buatan. Teknik vegetatif buatan yang umum dipraktikkan di kalangan masyarakat petani dan ahli hortikultura sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu cangkok, yang kedua yaitu merunduk, yang ketiga yaitu stek, yang keempat yaitu menyambung atau mageten, nah, dan yang kelima yaitu menempel atau okulasi. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok atau mencangkok adalah salah satu cara untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dengan induknya dengan cepat. Istilah ini disebut dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sedangkan pengertian dari cangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang akan menghasilkan akar terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan dan penanaman kembali di tempat lain. Adapun hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan pencakokan di antara lain adalah tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji terbuka. Misalnya, terdapat pada buah-buahan seperti pohon apel, pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, dan sebagainya. Tanaman yang harus bebas dari hama dan penyakit. Batang atau cabang tidak terlalu tua dan mudah serta terdapat tunas. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Ujung tanaman tetap tersambul ke dalam tanah. Batang yang digunakan harus berupa batang yang dewasa.
untuk cara merunduk, tumbuhan harus memiliki cabang atau ranting yang panjang dan lentur. Tanaman yang bisa digunakan untuk cara merunduk seperti sirih-sirihan. Dengan cara ini, kambiun pada batang tanaman tidak perlu dihilangkan. Contohnya seperti bunga almanda. Yang ketiga yaitu setek. Setek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan pemotongan tubuh tumbuh tanaman, bisa di akar, daun, dan batang. Metode ini termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif yang berarti tanpa melakukan perkawinan. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif lainnya. Beberapa jenis tumbuhan memiliki kondisi tersendiri dalam memperbanyak propagasi setek. Intensitas cahaya yang tinggi dapat membuat pemotongan setek membentuk akar lebih cepat, tetapi temperatur harus dijaga karena dapat menyebabkan stres. Nah, yang keempat yaitu menyambung. Menyambung atau mangeten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan, di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah, akar dan pokok batang yang berasal dari satu tanaman. Mangeten bermanfaat menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya ada varietas mangga yang memiliki akar kuat dan dalam, namun buahnya tidak manis. Sementara varietas lainnya memiliki akar yang tidak kuat, namun buahnya manis. Dengan mangeten, kita dapat menggabungkan kedua sifat ini dengan bagian bawah bibit diambil dari varietas berakar kuat, sementara bagian atas diambil dari varietas berbuah manis. Mangeten dapat menggabungkan dua buah tanaman yang berbeda spesies. Misalnya kita dapat mangeten dengan bagian bawah dari kentang, sementara bagian atas diambil dari tomat. Yang kelima yaitu menempel atau okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.